Hari ini kita bedah DDoS, Distribute ASN Flood, mekanisme, dampak, kasus nyata, dan cara mitigasinya. Kita bahas handshake TCP, cara kerja ASN Flood, distribusi via botnet, indikator kerusakan, 2 kasus, lalu strategi bertahan, type handshake, klien kirim ASN, server balas ASN ACK, klien kirim ACK, barulah koneksi aktif dan resource dialokasikan. ASN flood membanjiri dengan ASN palsu. Flood server menunggu ACK yang datang dengan open penuh, layanan lumpuh. Versi terdistribusi memakai botnet global tujuan 2, menghabiskan backlog TCP dan menyumbat bandwidth. Target indikator lonjakan ASN per detik. Transmisi ASN ACK CPU meningkat, koneksi timeout, layanan HTTP SSH DB menolak, klien baru. Kalimat TBPS pada 2018 bukan ASN flood, tapi menunjukkan skala DDoS bandwidth yang masif terbesar tercatat HTTP 2 Rapid Reset 2023 hingga ratusan juta RPS. Pakar Cyber Indonesia menilai ini mengubah lanskap ancaman mitigasi ASN cookies, rate limiting, filter spoofing, leading backup, WAF IPS, net scrubbing, dan kerjasama ISP CDN. Audit jaringan Anda, ukur baseline, siapkan playbook incident, dan uji DDoS drill berkala. Keamanan buka proyek, proses. Lalu saya akan berikan beritanya. Yang pertama, GitHub mengalami serangan DDoS 1.35 terabits per second pada 28 Februari 2018. GitHub mengalami serangan DDoS terbesar yang pernah dialami oleh GitHub. Bagi programmer, GitHub sudah menjadi teman baik sekaligus sahabat, di mana semua keluh kesah dan sebagian besar kode yang dibuat oleh programmer diupload ke GitHub sebagai backup atau media sharing antar programmer. Dengan 80 juta repositori, 27 juta developer di dunia, dan 1,8 juta organisasi, maka integriti data sangat penting untuk menunjang baik keamanan data ataupun ketersediaan data. Serangan yang terjadi terhadap GitHub adalah implication vector using method over BD pada port 11211. Konsep dasar dari semua serangan dengan amplifikasi adalah sama. Penyerang menggunakan IP spoofing untuk melakukan request palsu terhadap server UDP yang mempunyai celah keamanan. Setelah menerima request palsu, server UDP akan merespon dengan mempersiapkan resource yang telah diminta. Yang menjadi masalah jika request palsu tersebut dilakukan secara serentak dan dengan jumlah yang masif secara besar, maka sistem akan overload merespon request palsu tersebut. Ini contoh yang pertama. Yang kedua, dari Jatim Prof. Akamai memblokir serangan DDoS terbesar yang pernah terjadi pada pelanggannya di Eropa. Pada tanggal 21 Juli 2022, Akamai memitigasi serangan DDoS terbesar yang pernah menghantam salah satu pelanggannya di Eropa. Serangan tersebut menimpa pelanggan Akamai di Eropa Timur yang ditargetkan sebanyak 75 kali dalam 30 hari terakhir dengan berbagai jenis serangan DDoS termasuk UDP, fragmentasi UDP, ICMP flood, reset flood, ASN flood, anomali TCP, fragment TCP, PSHACK flood, FIN pass flood, dan pass flood. Pada hari Kamis 21 Juli 2022, Akamai mendeteksi dan memitigasi serangan DDoS terbesar yang pernah diluncurkan terhadap pelanggan Eropa di platform Prolesic, dengan lalu lintas serangan yang terdistribusi secara global mencapai puncaknya pada 853,7 Gbps dan 659 sekian Mbps selama 14 jam. Demikian bunyi postingan yang terbitkan oleh Akamai. Serangan itu yang menargetkan peta alamat IP pelanggan membentuk serangan horizontal global terbesar yang pernah dimitigasi pada platform Prolesic. Demikian dua contoh link
Ada contoh kasus yang ditampilkan barusan. Sekian, terima kasih.